Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Media Massa yang akan mempresentasikan perencanaan media massa kami untuk media massa komunitas, yakni Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM Visip UNS. Sebelumnya, perkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami diantaranya yaitu pertama, Ajeng Kartika Saraswati, NIM 004. Kedua ada Izam Laret Rafiata, NIM 044. Yang ketiga ada saya sendiri, Maulana Wildan Ibrahim, NIM 056. Keempat ada Salma Prasantika Amada, NIM 088. Kelima ada Syarul Ramadan, NIM 096. Dan yang terakhir ada Titan Samudra, NIM 098. So, itu tadi nama anggota dari kelompok kami. Langsung aja kita akan membahas lebih dalam mengenai media planning yang sudah kami buat mengenai LPM Visip UNS. Yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis situasi dari LPM Visip UNS. Yang pertama ada organization value atau nilai organisasi dari LPM Visi, yaitu profesionalitas dalam menjalankan tugas-tugasnya dan sebisa mungkin sesuai dengan kerja jurnalistik yang sesungguhnya. Lalu ada dua, strength dan juga weakness, kekuatan. Kekuatan dari LPM Visi adalah kualitas tulisan yang dihasilkan, sangat baik, ditandai dengan tulisan in-depth dan artikel kritis tentang isu-isu tertentu. Yang kedua, dari kekuatan LPM Visi, yaitu menghasilkan alumni berkualitas yang sudah bekerja di beberapa media besar Indonesia. Terus yang ketiga adalah mengadakan diklat atau pendidikan dan kepelatihan pada anggota atau masyarakat umum mengenai skill jurnalistik, baik penulisan maupun fotografi. Lalu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari LPM Visi adalah kurang diketahuinya oleh masyarakat, khususnya oleh mahasiswa Solo Raya. Terus yang kedua ada masih kurang dalam masalah keuangan, pendanaan, dan kuantitas SDM. Kemudian lanjut kita akan membahas mengenai segmentasi audiens dari LPM Visip UNS. Segmentasi audiens dari LPM Visi dibagi menjadi 3, yaitu secara demografi, geografi, dan juga psikografi. Secara demografi, LPM Visi UNS, segmentasi audiensnya adalah masyarakat Indonesia secara umum berusia di atas 17 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan tingkat pendidikan dari SMA hingga perguruan tinggi. Lalu secara geografi, awalnya target audiens dari LPM Visi adalah mahasiswa Visip UNS dan LPM lain di sekitar Solo Raya. Namun, sejak awal pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020, LPM Visi mengubah target audiensnya menjadi masyarakat Indonesia secara umum. Lalu yang terakhir, secara psikografi, segmentasi audiens dari LPM Visi adalah masyarakat yang memiliki preferensi atau minat terhadap dunia jurnalistik dan memiliki minat terhadap pencarian informasi terkini. Selanjutnya akan dibahas mengenai target dan posisi LPM Visip UNS oleh Salma. Kepada Salma, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada target audiens dan juga positioning LPM Visi. Target audiens yang potensial menurut LPM Visi adalah mahasiswa yang berkuliah di Universitas di Solo Raya, khususnya Universitas 11 Maret yang menyukai perkembangan informasi terkini tentang isu mahasiswa dan kampus serta isu di kota Surakarta. Lalu selanjutnya tentang positioning, LPM Visi menempatkan dirinya menjadi media massa yang memberikan informasi terkini kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mendalam dan up-to-date, serta menjadi media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat secara online, dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada objective and goal setting. Tentang perencanaan media massa komunitas, kami telah merencanakannya menjadi 2 bagian, yaitu menumbuhkan brand awareness LPM Visi kepada masyarakat sebagai media massa kampus yang dapat memenuhi kebutuhan informasi secara mendalam tentang isu mahasiswa atau kampus dan isu kota Surakarta melalui tagline Suara Pemikiran Kampus ke dalam media komunikasi LPM Visi. Lalu yang kedua, melakukan brand activation dari LPM Visi kepada masyarakat melalui program dan kegiatan yang akan dilakukannya dengan tema jurnalisme masa kini. Untuk bagian plan, strategi, and execution akan saya serahkan kepada Saudara Ajeng Kartika Saraswati. Sebelum membahas mengenai strategi perencanaan media komunitas, LPM Visip UNS sebelumnya telah memproduksi
Produk hukum diantaranya adalah buletin, majalah, dan portal online. Buletin diterbitkan minimal 2 kali dalam 1 tahun kepengurusan dengan sasaran audiens internal FISIP UNS. Topik yang diangkat adalah seputar isu-isu di dalam kampus. Kemudian majalah merupakan produk hukum yang memiliki sasaran audiens di luar FISIP UNS. Diterbitkan minimal 1 kali dalam 1 tahun kepengurusan dengan mengangkat topik seputar isu di Kota Solo. Dan yang terakhir adalah portal online di mana karya-karya yang diproduksi oleh anggota LPMVC diterbitkan untuk dilihat oleh khalayak umum. Setiap bulannya minimal terdapat 8 karya yang diunggah di portal online ini. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan brand awareness dari LPMVC FISIP UNS kami bagi menjadi 2 taktik. Yang pertama adalah kategorisasi produk yang catchy dan unik, yakni membuat nama yang unik dan catchy. Tujuannya agar menjadi pembeda LPMVC dengan LPM lainnya dan agar audiens tertarik untuk mengakses produk hukum dari LPMVC FISIP UNS. Contohnya adalah untuk kategorisasi berita, untuk kategori berita straight news menggunakan judul wara-wara. Selanjutnya promosi melalui 2 channel, yakni channel organik dan channel berbayar atau paid. Promosi organik memanfaatkan partisipasi anggota untuk menyebarluaskan artikel LPMVC melalui sosial media masing-masing. Sedangkan promosi berbayar dilakukan melalui pemasangan iklan di Twitter dan Instagram Ads dengan menggunakan 20% alokasi dana dari dana total yang dimiliki oleh LPMVC FISIP UNS. Strategi selanjutnya akan dijelaskan oleh Titan. Dalam rangka meningkatkan minat audiens dan memperbanyak konten, maka disusunlah brand activation. Ada 2 strategi yang kami susun di sini. Yang pertama ada social media activation, yang kedua adalah direct marketing activation. Pada social media activation, ada 2 taktik yang kami lakukan, 2 program, yakni yang pertama aktivasi Twitter, dengan pertimbangan Twitter sebagai media sosial yang memiliki optimasi tinggi untuk konten teks dan potensi target audiens LPMVC yang lebih luas. Aktivasi Twitter ini mulai dilakukan bulan Desember sampai seterusnya secara rutin melalui konten-konten yang telah direncanakan. Yang kedua, social media management sebagai channel distribusi konten yang dapat berinteraksi secara langsung dengan audiens dengan memperbanyak kategori konten dan mendiferensiasi karakter LPMVC dari LPM lainnya dan media-media lainnya. Social media management ini dilakukan secara rutin. Lalu pada strategi direct marketing activation, yang pertama ada email newsletter. Melalui bilangan newsletter, audiens dapat menerima artikel pilihan secara lebih cepat dan lebih ringkas daripada portal situs web yang ada. Sehingga program ini dapat meningkatkan minat dan loyalitas audiens melalui sistem berlangganan newsletter ini. Manajemen dari newsletter ini menggunakan sekitar 10% dari biaya budgeting keseluruhan LPMVC. Untuk pengiriman newsletter akan dikirimkan setiap 1 pekan sekali kepada audiens yang berlangganan. Lalu terakhir ada program media partnership yang bertujuan untuk meningkatkan relasi dengan komunitas dan UKM di FISIP UNS maupun organisasi atau perusahaan di luar FISIP UNS untuk bekerja sama melalui media relation. Media partnership ini dilakukan secara berkala setiap ada kerjasama. Selanjutnya, tolak ukur dari program-program yang telah kami susun akan dijelaskan oleh Syahrul dan Izam. Tolak ukur pelaksanaan program ialah indikator keberhasilan dari berbagai strategi yang sebelumnya telah dijelaskan. Yang pertama, kategorisasi produk dikatakan berhasil bila di akhir kepengurusan periode 2022-2023, LPMVC telah menghadirkan konten yang berbeda dari LPM lain dan terlihat lebih menarik. Yang kedua, promosi organik dikatakan berhasil apabila seluruh anggota LPMVC menyebarkan konten yang baru melalui media sosial mereka dan mendapatkan jumlah 30 pengunjung baru di web LPMVC setiap bulannya. Yang ketiga, promosi berbayar dikatakan berhasil
Apabila LPM-Visi membuat konten visual yang menarik perhatian untuk kemudian diiklankan di media sosial seperti Instagram dan Twitter, yang diharapkan memberikan peningkatan jangkauan audiens terhadap media LPM-Visi sebesar 50%. Kemudian tolak ukur aktivasi Twitter. LPM-Visi secara konsisten membuat satu utas dalam 1 minggunya. Hal tersebut diharapkan dapat menambahkan pengikut serta interaksi sebesar 50% di akhir periode kepengurusan tahun 2022 tahun 2023. Selanjutnya, sosial media manajemen. LPM-Visi secara konsisten membuat satu konten setiap harinya dan diterbitkan di setiap media sosial. Konten tersebut ialah konten yang memancing feedback audiens. Di setiap minggunya, LPM-Visi juga membuat sesi diskusi dengan audiens. Selanjutnya, email newsletter. LPM-Visi setiap minggunya membuat konten aktual dan menarik, sehingga diharapkan terjadi penambahan 3 audiens yang berlangganan di setiap pekannya. Yang terakhir, media partnership. LPM-Visi dan UKM di FISIP UNS saling berperan menjadi media partner di setiap kegiatan. Di setiap kegiatan tersebut, setidaknya LPM-Visi dapat menggait 3-5 media partner baru. Kemudian saya lanjutkan ke Wildan. Baik, terima kasih Izam. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan penjelasan kami mengenai media planning untuk LPM-Visi FISIP UNS. Semoga bermanfaat tak hanya untuk LPM-Visi FISIP UNS, juga untuk kita semua yang telah mendengarkan penjelasan dari kami kelompok 7 Matkul Manajemen Media Massa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.